Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa pada program kajian interaktif sore untuk edisi hari ini tanggal 14 Jumadil Ula 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2019. Sahabat pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustadz yang mungkin selama ini kita mendengar suara beliau hanya dari rekaman, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Muti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala. Beliau berasal dari Medan dan sekarang beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin Yogyakarta, yang insya Allah akan memberikan kajiannya pada sore hari ini dengan judul Keajaiban Mengingat Allah. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Insya Allah kita akan mendengar kajian dari Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM Banda Aceh, ya, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tak terhingga rasanya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat betapa indahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dihidayahkannya kepada kita. Maka setiap hamba yang beriman mengecap manisnya beribadah kepada Allah sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Semua itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya bagi siapapun yang mau mengikuti beliau dengan baik sampai datangnya hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah sedikit kita akan berbicara tentang bagaimana keajaiban mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang simpel, mudah, gampang, ringan, tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak membutuhkan pikiran yang penat. Hanya seorang hamba membutuhkan bagaimana dia mengucapkan kalimat-kalimat indah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disertai dengan kehadiran hati yang mendekat kepada Allah. Maka mengingat Allah ini mendatangkan sekian barokah di dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karena itu,
datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi SAW menegaskan, bertanya kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum, maukah aku beritakan kepada kalian, bi khairi a'malikum, mengenai amalan kalian yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan amalan kalian yang tersuci di sisi Rabb kalian, di sisi pemilik kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang mampu mengangkat setinggi-tingginya derajat kalian, wa khairil lakum, bahkan lebih baik untuk kalian, kata beliau, min infaqiz zahabi wal fiddah, dari mengeluarkan infak emas maupun perak. Wa khairil lakum, dan bahkan lebih baik untuk kalian, min antalqaw aduwakum, dari kalian menjumpai musuh-musuh kalian, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, sehingga kalian bisa menebas leher-leher mereka maupun mereka menebas leher-leher kalian. Yakni bahkan lebih baik daripada berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Amalan apa itu yang sedemikian hebat? Bahkan lebih utama daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata amalan itu adalah amalan yang mudah, gampang, ringan, simple. Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, zikrullahi azza wa jal, yaitu mengingat Allah azza wa jal. Subhanallah. Ya, amalan mudah yang kemuliaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang juga datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat yang kondisinya sudah tua renta. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu sahabat ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, atashabbats bihi, yang aku bisa berpegang teguh dengannya, wala tukthir alayya, tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah." Fa'ansa, karena aku gampang lupa. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan, waqad kaburtu, aku adalah seorang yang tua renta. Aku tidak mampu kalau beramal dengan amalan yang banyak. Cukup satu saja. Tapi yang satu yang kau tunjukkan ini akan aku pegangi selama hidupku. Atashabbats bihi. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat tersebut, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Upayakan bahwa lisanmu selalu basah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya mengingat Allah. Sehingga pesan beliau hanya mengajarkan orang tersebut untuk selalu mengingat Allah. Lisannya basah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah ini mendatangkan kekuatan kepada seorang mukmin. Ya. Tidak hanya kekuatan hati, bahkan juga kekuatan badan, kekuatan fisik. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan, misalnya di dalam ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza laqitum fi'atan fathbutu," kalau kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka teguhlah di dalam menghadapinya. Ya.
teguhlah di dalam menghadapinya. Lalu supaya bisa teguh di dalam menghadapi musuh, Allah ingatkan wadhkurullaha katsira. Dan ingatlah oleh kalian, berzikirlah kalian kepada Allah dengan kuantitas yang banyak. Banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan di akhir ayat, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Menghadapi musuh itu membutuhkan bukan hanya sekedar kekuatan hati, tapi juga kekuatan fisik. Dan itu akan dibantu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang diceritakan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau pernah menanti gurunya ini keluar dari masjid setelah sholat subuh. Beliau tidak keluar, Syekhul Islam tidak keluar dari masjid, melainkan hampir menjelang zuhur. Apa yang dilakukannya di dalam masjid? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau katakan kepada muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa inilah sarapanku, inilah sumber kekuatanku. Dan kita tahu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang sangat kuat di dalam pintu-pintu kebaikan. Ya. Dakwahnya yang luar biasa, jihadnya yang luar biasa, kekuatannya di dalam menghadapi musuh yang luar biasa, kesabarannya yang luar biasa. Ya. Kalau masalah ilmu, maka tidak usah diragukan lagi. Dalam semua bidang ilmu, Syekhul Islam lah orangnya. Semua kekuatan itu beliau dapatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba jangan melalaikan untuk selalu mengingat Allah. Karena dengan dekat kepada Allah, banyak keberkahan-keberkahan yang akan dia capai di dalam hidupnya. Al-Quran, di dalam Al-Quran, Allah menyatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin, kami akan peruntukkan baginya seorang syaitan dan dia akan selalu menemaninya. Kalau yang bersama kita syaitan bukan Allah, sudah pasti hidup kita akan celaka. Enggak dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Karena Allah jauh dari kita. Justru yang dekat kepada kita adalah syaitan. Maka ini perkara yang sangat luar biasa, yaitu mengingat Allah. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman. Bukan karena banyaknya duit. Bukan karena banyaknya harta. Bukan karena kita orang yang berkedudukan tinggi. Bukan karena kita seorang yang berpengaruh. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati-hati manusia menjadi tenang? Dalam hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang ketika Nabi sedang sholat, orang ini mengatakan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, maha besar Allah. Dia mengatakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah baik di pagi hari maupun di sore hari. Kalau kita lihat ucapannya, ya ringkas sekali. Kita pun mudah untuk menghafalkannya. Ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau bertanya, siapa yang mengucapkan itu tadi? Kata sahabat tersebut, ana ya Rasulullah, aku yang mengucapkannya. Apa kata Nabi? Ajibtu laha. Aku sangat kagum dengan kalimat yang engkau ucapkan tadi. Apa yang terjadi? Futihat laha abwabus sama. Karenanya pintu-pintu langit itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kedahsyatan, keajaiban berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mungkin sedikit materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Paling tidak bisa menggugah kita untuk jangan pernah lupa di dalam berzikir kepada Allah. Zikir itu mudah. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Nggak ada orang yang nggak bisa zikir. Cuma masalahnya dia mau atau tidak. Zikir yang begitu mudah, ringan, simple, gampang, tapi barokahnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Baru saja kita simak bersama kajian dari Al-Ustadz Abdul Mu'ti Al-Maidani dengan judul Keajaiban Mengingat Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan pemirsa STA TV. Saya coba bacakan. Oke, yang pertama, Bismillah. Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana seharusnya sikap anak yang paling bungsu untuk menyampaikan al-haq kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Karena setiap Ana menyampaikan bahwa kebiasaan mereka yang banyak bertentangan dengan syariat, mereka selalu menolak. Apakah diam dan membiarkan saja sikap yang baik? Karena ketika Ana menyampaikan selalu berujung perdebatan. Jazakallah khair. Ya, ini memang dilema ya. Satu sisi sang anak ingin menyampaikan kebenaran, mengajak saudara-saudaranya, terlebih lagi orang tuanya kepada yang baik. Tapi di sisi lain karena ketidaktahuan keluarganya tersebut, ya sering sekali anak yang bungsu itu kurang didengar. Dalam artian, ya mungkin kalau bahasa lepas, bahasa umum, siapa lu gitu. Sehingga mau ngajari kita. Itu sering sekali terjadi. Ya, ini tantangan dakwah. Maka nasihat yang bisa kita sampaikan kepada orang yang menghadapi situasi seperti ini untuk bersabar. Karena menyampaikan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Jadi menyampaikan kebenaran itu bukan hal yang ringan. Kebenaran itu sendiri berat. Apalagi kalau cara kita yang juga berat untuk menyampaikannya. Dalam artian kita kurang luas di dalam menyampaikannya. Oleh karena itu hindari perdebatan. Perdebatan itu tidak akan membawa kepada kebaikan. Tapi mungkin bisa mencari strategi yang lain. Semacam misalnya mengambil hatinya terlebih dahulu. Ya, diberi hadiah misalnya, atau menjadi seorang adik yang baik, menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ya. Demikian pula jangan sampai ucapan kita bertentangan dengan perbuatan kita. Misalnya, jangan sampai kalau kita memang seorang anak berkata-kata yang kasar kepada orang tua, padahal kita di rumah dianggap sebagai orang yang beragama gitu. Ya, dianggap sebagai seorang yang mengikuti sunnah. Maka jangan sampai ada kalimat-kalimat kasar yang menyakiti hati orang tua. Atau kalau kita sebagai adik, ya hormatilah yang lebih tua. Jangan nada kita menyampaikan dakwah itu seperti orang mengajari. Sudah menjadi tabiat manusia, kalau ada anak kecil yang ngajarinya, dia akan menolak. Kamu siapa sih? Kamu anak kecil, kamu anak kemarin, kamu anak ingusan. Kok mau ngajari kita? Gitu. Mungkin nadanya bisa dengan nada ya bertanya,
atau nada orang yang ingin menyampaikan kebaikan, bukan untuk menjatuhkan. Ya, maka digunakan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang indah. Bahkan kalau memang di suatu daerah itu ada bahasa halusnya, ya gunakan bahasa halus. Seorang anak bagaimana bahasa halusnya kepada orang tua, seorang adik bagaimana bahasa halusnya kepada seorang kakak, begitu. Ya kalau di Jawa kan ada bahasa kromo gitu ya. Nggak tahu kalau di Aceh nih, ada nggak bahasa daerah perbedaan antara yang lebih tua dengan yang kecil? Ya kalau ada misalnya bahasa-bahasa yang seperti itu perlu dipakai. Ya, jadi mereka merasa dihormati gitu. Mereka merasa tetap diposisikan, diorangkan. Nggak semena-mena mentang-mentang kita merasa benar terus kita serampangan sembarangan di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Kebenaran itu sudah berat. Kalau cara kita juga berat, ada dua keberatan di sana. Keberatan benar, kebenaran itu sendiri berat, cara kita pun berat. Akhirnya ya ditolak. Maka memang harus pandai-pandai untuk menyampaikannya dengan cara yang hikmah. Allah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah dan peringatan yang baik, dan debatlah mereka, ajaklah mereka diskusi dengan cara yang paling terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saudara perempuan saya baru selesai kuliah dan orang tuanya terus mendesak dia untuk keluar rumah dan bekerja. Sementara dia tetap ingin di rumah dengan niat untuk menjalankan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Sementara ayahnya masih mampu untuk menafkahi keluarganya. Yang mau saya tanyakan, apakah saudara perempuan saya itu berdosa karena menolak kemauan orang tuanya? Dan apakah dia harus bekerja keluar rumah walaupun orang tuanya masih mampu mencari nafkah untuk keluarganya? Demikian Ustadz, syukron dan mohon untuk penjelasannya. Nah, satu prinsip yang harus kita ketahui di dalam Islam, bahwa ketaatan kepada makhluk itu tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ada benturan antara mentaati Allah dengan mentaati makhluk atau mentaati manusia, maka harus dikedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama itu bermaksiat kepada Sang Pencipta. Maka ini adalah prinsip yang berlaku secara umum dalam kita menghadapi situasi-situasi kepada siapapun orang yang lebih tinggi dari kita. Misalnya kepada penguasa, nggak boleh kita taat kepada penguasa selama itu bermaksiat kepada Allah. Ya. Atau kepada orang tua, tidak boleh kita taat kepada orang tua selama itu mengandung kemaksiatan kepada Allah. Demikian pula kepada guru, tidak boleh kita taat kepada guru selama itu mengandung kemaksiatan kepada Allah. Atau misalnya kepada pihak yang berwajib, kepada kepolisian, tidak boleh kita taat kalau memang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, ya, prinsip di dalam Islam. Oleh karena itu seorang anak tidak dianggap berdosa, tidak dianggap dia durhaka kepada orang tuanya selama perintah dan permintaan orang tuanya itu tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan para wanita itu untuk berada di rumahnya. Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Hendaklah kalian wahai para istri Nabi berada di dalam rumah-rumah kalian, dan perintah kepada mereka, perintah kepada seluruh kaum muslimat. Nah, tinggal bagaimana cara penolakan itu yang paling penting. Kadang kalau kita salah dalam bersikap, hal yang benar yang kita lakukan menjadi fitnah. Akhirnya timbul gejolak yang tidak baik. Apalagi di dalam menghadapi orang tua kita sendiri. Tinggal si wanita mencari cara yang terbaik untuk menolak kepada orang tuanya. Ya. Dengan kata-kata yang bagus,
adab yang sopan, atau bisa pula dia ganti permintaan orang tuanya itu dengan dia membuka pekerjaan di rumahnya, membuka lapangan kerja di rumahnya, atau mencari pekerjaan-pekerjaan yang aman secara syariat begitu. Ya, walaupun dia keluar rumah, tapi hanya pindah tempat, dia tidak bekerja di luar, tidak di lapangan, tidak di tempat terbuka, tidak harus membuka auratnya, tidak harus misalnya bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi dia cari pekerjaan yang aman secara syariat. Gitu. Nah, jadi memang harus pandai-pandai berstrategi. Kadang kalau kita salah dalam bersikap walaupun yang kita bawa itu adalah benar, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ini, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menolak tanpa menyinggung perasaan orang tua ketika mereka memaksakan kita menggunakan jimat? Ya, sama seperti tadi. Apalagi sampai menggunakan jimat. Jimat itu kan, orang yang memakai jimat itu ada dua kemungkinannya, tergantung keyakinan. Kalau dia memakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu bisa mendatangkan kemanfaatan atau kemudaratan dengan sendirinya, tanpa Allah, tanpa kuasa Allah, maka ini syirik yang besar, mengeluarkan dia dari Islam. Sebab melanggar rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah yang kuasa terhadap alam semesta ini kecuali hanya Allah. Bagaimana mungkin sebuah batu atau benang yang diikatkan atau jampi-jampi yang dibacakan pada sesuatu bisa berpengaruh kepada kebaikan ataupun keburukan tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas syirik yang besar. Tapi kalau dia memakainya dengan keyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat atau menolak madharrah, menolak bahaya itu memang Allah, tapi jimat ini adalah sebabnya, makanya tak pakai cincin yang keramat ini tadi misalnya, atau saya ikatkan benang atau apalah yang biasa dijadikan jimat. Ini kata para ulama adalah syirik yang kecil, ya, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Secara syariat tidak pernah ada nas, enggak dari Al-Quran, tidak pula di dalam sunnah yang menjadikan jimat sebagai sebab mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Demikian pula secara tajrubah, secara hukum alam ataupun pengalaman. Apa hubungannya benang yang diikatkan sehingga benang itu bisa menolak mara bahaya? Dari sisi mana gitu? Nggak ada korelasinya. Oleh karena itu, ini adalah syirik yang kecil. Dinyatakan syirik yang kecil karena dia menjadi sarana yang akan menghantarkan kepada syirik yang besar. Nah, kalau permintaan orang tua untuk memakai jimat, yang tadi kita sudah tahu bahwa memakai jimat itu hukumnya apa? Bisa menjadi syirik besar, paling ringannya menjadi syirik yang kecil. Maka kembali kepada prinsip tadi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hanya yang perlu kembali kita ingatkan, Anda harus mempunyai strategi untuk menolak itu, sehingga ya sedapat mungkin untuk tidak melukai hati orang tua, sedapat mungkin untuk meminimalisir dampak dari penolakan kita tersebut. Nah, ini bagaimana pandai-pandai kita lah untuk mensikapi orang tua kita. Yang jelas, walaupun bagaimana mereka adalah orang tua. Kalau mereka marah-marah, uring-uringan, sampai misalnya mengatakan, kamu nggak saya anggap lagi sebagai anak, ya udah diam aja, sabar. Nggak usah dibalas gitu. Kadang kan sebagian anak muda ini nggak bisa menahan diri. Bapak yang sesat gitu kan. Akhirnya jadi masalah gitu. Ya, makin ngaji kok malah makin melawan kepada orang tuanya. Yang disalahkan kajiannya. Padahal kajiannya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya harus pandai-pandai berstrategi untuk mengademkan atau mendinginkan hati orang tua. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Sahabat yang dirahmati Allah, jazakumullahu khairan. Kita sudah mendengar kajian dan jawaban dari beberapa pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Syiar Tauhid Aceh. Jazakumullahu khairan juga untuk waktunya selama beberapa waktu yang ke belakang.
Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kami melakukan banyak kesalahan. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Saya Muhayyad, mewakili kru yang bertugas. Mohon undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.